Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan, salam satu Malaysia, salam dari Borneo. Alhamdulillah hari ini ada satu perkongsian yang macam juga perkongsian yang lain, cuma ini unik. Jadi mohon maaf sekiranya dia agak panjang sebab dia satu masalah dia unik. Yang kedua, kita pikir tidak logik. Tidak logik. Jadi sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang kita mulakan itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share ini adalah satu Alza Auto. Alza tahan banting. Ini Alza sama dengan juga Maybe 1.5. Maybe lagi base 1.5 sama engine dia. Cuma space dia besar lah yang ini Alza. Jadi yang kita mau cerita sekarang ini ialah kenapa benda ini bermasalah, di mana ada dua masalah utama kereta ini. Yang pertama sekali, kita tak on aircon. Kita tak on aircon. Bila kita letak fuse aircon tu dia mati engine. Fuse 30 tu. Fuse MGC punya fuse aircon tu mati. Kita belum on aircon tapi dia pandai mati engine. Pandai mati engine. Oke, pandai mati engine. Itu masalah pertama, yaitu kita tak on aircon. Kita tak on aircon, kita tak on. Tapi asal masuk dia fuse, terus dia mati. Yang kedua masalahnya, ya, cabut kunci, starter masih jalan. Itu starter masih jalan. Nanti kita akan buktikan. Ini kita sudah buat, minta maaf kita cakaplah. Kita buat penggambaran semula. Sebenarnya ini kita sudah dapat jawaban dia. Jadi dua isu utama, satu aircon tak hidup, asal masuk fuse aircon saja terus mati kaki 30. Yang kedua, kunci sudah cabut, kunci sudah cabut. Dia still starter boleh jalan, pandai start sendiri jalan di kereta nih. Mungkin di kereta ini mungkin ada ikut jin atau hantu lah. Ya, pasal kunci sudah cabut, starter pun boleh hidup. Impossible kah tidak? Kunci di tangan kau tapi starter boleh jalan. Oke, kita akan buktikan yang pertama dulu. Oke? Yang pertama kita buktikan dulu. Oke? Nampak? Ya? Oke? Ini yang pertama. Ini kunci saya cabut Kunci saya cabut Saya pasang bateri. Starter jalan ke tidak? Halo. Oke, sekarang ini bateri saya cabut. Ini kunci di tangan saya. Ya, kunci di tangan saya. Alright, ini kita sudah buat sebenarnya. Kita buat penggambaran dami-dami. Kita mau kasih tahu macam mana masalah ini boleh timbul. Kunci di tangan saya. Oke, ada dua masalah kan. Satu dia boleh start sendiri. Yang kedua bila on fuse 30 dia engine mati. Kita akan buat juga nanti penggambaran kedua masalah. Oke, sekarang kita tengok nih. Kita tengok. Saya pasang Saya pasang. Sekejap. Nih. Ya kasih hold dulu. Oke, ini saya sambung tadi. Masalah dia tadi ialah fuse tadi orang saya cabut. Oke, ini kunci. Pasal kalau kita biarkan dia akan start terus. Ini kunci saya pegang. Bateri terpaksa saya cabut sebab dia pandai hidup sendiri. Oke, bateri saya cabut Saya cabut dulu. Oke, alright. Bateri kita sudah cas sampai week bateri hari itu. Lepas itu kalau kita sambung dia terus hidup sendiri. Ini kunci ada di tangan saya. Nampak? Tuh, starter jalan. Oke, saya buka. Nampak? Kunci saya di tangan sampai cair ini wire nih, sampai starter ini mau cair. Nih, ini wire nih. Ini pergi starter body kan. Sekarang saya ulang lagi kunci di tangan saya. Oke. Nampak? Oke. Jadi sekarang kenapa dia start ini? Itu satu isu yang kedua. Isu yang ketiga, kereta ini pada mulanya lah. Sebelum dia dijumpai masalahnya, masalah yang ketiga adalah masalah. Oke, coba kasih post dulu. Siap, nanti nampak rahasianya. Sayanglah penggambaran tidak unik. Saya sudah bikin di kereta. Tapi saya buat penggambaran semula. Saya kasih rusak balik. Bukan kasih rusak lah, kasih ikut macam mana masalah asalnya. Oke, sekarang kita hold dulu. Saya buka balik. Oke, assalamualaikum Kita sudah
cabut ni fuse dan kita kembalikan pada asal. Jadi masalah kereta ni asal, kita tengok aircon kita sudah off kita sudah off. Aircon kita off. Betul? Off. Kita off aircon. Betul? Nih. Ini off aircon. Patutnya ni kan. Ini kita on pun tidak jalan kompresor, betul? Oh, sebelah sana, sebelah sana ya. Tengok aircon. Oke. Oke, kita on AC. Oke, kipas saya jalan. Tapi kompresor tak jalan. Tapi masalahnya sekarang kita tak on aircon. Ini kita off aircon. Tapi asal kita sambung fuse 30, dia akan mati engine. Oke, sekarang kita tengok. Engine hidup engine hidup. Betul? Ini kameraman sini. Tengok belting ni. Hidup Tuh kameraman tengok dia punya belting. Menyala ke tidak? Tuh hidup Oke, sekarang ini kereta ni datang fuse-nya putus selalu. Ini dia punya fuse cair. Kameraman boleh sini. Ini fuse dia putus Fuse 30. Kaki 30 10 ampere nih. Kita tengok sini. Ya. Dia punya fuse putus. Mana dia punya karbon ya nih. Alright. Kalau kita tengok sini starter yang di atas nih. Ini starter. Begini ya. Ini starter. Oke. Atas ini starter lah. Oke, ini fuse starter. Kompresor yang ini. Di kompresor yang ini. Jadi sekarang isunya kompresor ini tidak hidup. Jadi bila kita cek. Kita masukkan fuse nih. Dia putus. Nih fuse dasar putus. Boleh tengok kamera nampak tuh putus. Kamera nampak tuh nampak putus yang tak putus ini. Nih tak putus Apa? Tapi kita sengaja pakai yang berapa ampere nih? Besar sedikit lah. Oke? Untuk tunjuk saya. Soalannya sekarang, aircon mati, tapi bila kita masuk fuse aircon nih, fuse AC nih, kita tengok sini. Fuse AC, betul? Nih, nampak 10 ampere nih, betul lah? Nih, belakang nih. Apa nih? 10 ampere di bawah nih. Bila kita masuk, engine akan mati. Bila kita masuk, engine akan mati. Tapi ini kita sudah bikin nih, magnet dia lah. Biasanya engine akan mati ataupun rendah RPM-nya. Terang ya. Engine mati. Nggak mati tapi itu apa? Dia slow Dia slow sebab magnet kita sudah ganti. Dia punya punca nih, hari itu dia datang dia mati engine nih. Ini dia punya hari itu. Sekarang ini masalahnya sekarang dia jalan kompresor itu hari dia datang nih, kita sudah ganti. Masalahnya sekarang di dalam kita off. Betul? Satu kenapa dia putus, yang kedua kasih mati dulu Zul. Aircon kita off, tapi kompresor jalan. Coba kameramen tengok. Kompresor jalan enggak? Tidak, saya Jadi soalnya sekarang ini kompresor jalan tapi off aircon. Macam mana kompresor boleh jalan? Sedangkan kita off aircon, betul? Nah, coba kameramen masuk sana sini. Kita tengok ini, tengok kompresor. Jalan Jalan kompresor itu tengok. Jalan kompresor, betul? Kompresor bersambung Betul? Ini tengok sini. Nih. Magnet tuh. Apa? Coba tengok satu orang sana tengok mati ke tidak? Aircon mati kan? Coba pergi sana kameramen. Bisa tengok mati kan? Mati kan? Mati. Oke, saya cabut. Kompresor mati tengok. Relay sini tengok saya cabut Saya cabut relay 30 punya aircon. Sana mati. Kita cabut dia mati kompresor. Tuh. Mati saya sambung. Isunya sekarang ini kita sambung fuse walaupun kita off aircon dia hidup. Tengok, kita masuk, engine akan kegar. Mati terus engine. Betul? Begitulah ceritanya. Mati kan? Nih. Alright? Oke, coba start balik. Apa tuh? Oh, jalan starter. Terkena dia.
Oke, jadi sekarang ini kita masuk fuse-nya. Alamak, jatuh. Kasih hold dulu, kita cari fuse-nya, jatuh pula dia ke bawah. Assalamualaikum Tadi fuse nih kita kita sambung ya fuse yang lebih kurang berapa ampere nih? 15 ya. 15 ampere. Kita try saja. Apabila kita masuk fuse kalau kita tengok di sini, oke, ini keadaan dia. Oke. Ini keadaannya kita tengok. Sorry, ini di bawah. Ini dia. Oke, kita tengok fuse AC ya. 1 2 3 4, dia keempat dari atas. Nih AC ini paling bawah lah dia. AC. Nampak kameramen sini? AC. Tuh. Tak tahu nampak atau tidak. Oke, jadi fuse ni yang ini AC punya. Oke, fuse AC yang ini. AC nampak AC ini. AC. Ini kabur sudah. So, bila kita masuk Econ punya fuse, kaki 30 maksudnya lah. Kalau dalam relay itu disebut kaki 30, yaitu yang ini. Oke. Nih. Nah, ini dia punya fuse. Sekarang fuse-nya cair Ini cair. Dan yang fuse asal dia putus. Nah, yang putus nih. Oh, ini ya. Ini putus. Lepas itu kita masuk lagi dia ini pandai cair. Jadi yang mengherankan bilang kita kasih masuk, kalau kita tengok Econ sini dia off. Coba kameramen Dia off dia off, betul? Tapi bila kita masuk di fuse dia pandai jalan sendiri kompresor dan engine pandai mati kadang-kadang. Jadi kita try kasih masuk, kita tengok kompresor itu di sana. Sekarang kompresor tengah off Coba kameramen tengok sini. Off off. Oke, sekarang saya bagi masuk fuse Kameramen boleh direct tengok situ. Dengan Econ off engine mau mati. Tuh. Engine mau mati. Tuh. Kompresor jalan engine mau mati, tengok kameramen ini gambar tengok. Dalam Econ off. Dalam RPM drop, betul? RPM drop, betul nih. Tengok sini. RPM tengah drop, betul? Dekat 500, betul? Tengok sana. Tuh RPM tuh. Tuh. Bawah 500, dekat sikit-sikit lagi mau mati, sikit lagi. Soalannya sekarang, kita bukan ada on Econ, coba tengok sana. Kita tidak on Econ. Tapi bila kita masuk di fuse, apa nama dia? Dia baru nih. Baru dia oke itu engine. Oke, kita cabut fuse kameramen. Baru steady itu RPM. Off itu kereta sekarang. Off. Betul? Jadi ada dua isu. Satu, kenapa dia hangus dan apa kaitannya dengan start tadi? Sekarang tengok RPM oke kan enggak? 1000 kan? Tapi bila kita masuk fuse, coba kameramen sana, saya kasih masuk fuse AC, dia akan drop 500 Oh, mati engine. Tuh. Betul? Engine mati terus, betul? Tengok sini kameramen. Engine mati, betul. Belting. Bila kita masuk terus dia mati. Tuh. Ini yang saya bilang tadi, yang herankan dia tiba-tiba mati. Tuh, engine mati, belting tak jalan. Bila kita start balik, kita cabut ini fuse, dia akan on balik lah. Oke, sekarang kita start. Oke, dia normal balik. Coba tengok sana RPM. Oke. Normal balik. Saya pasang balik fuse ini Oke. Engine mati, betul? Engine mati. Jadi untuk menjawab ini persoalan, ya, sebenarnya dia punya masalah. Kita nak settle ini masalah ada dua. Satu, kenapa kita masuk fuse Econ off tapi kompresor jalan. Yang kedua, bila kita biar lama-lama, itu starter pandai jalan sendiri. So, soalan dia sekarang ialah untuk menjawab kedua-dua masalah yang macam seolah-olah ada jin hidup dalam sini, dalam kabin ini, jawabannya ada di depan saya punya whiteboard sini. Oke, kameramen boleh ke sini? Boleh tengok cara perjalanan dia? Oke. Fuse kaki 30. Sekarang kita rujuk kompresor punya relay dulu. Ini. Relay kompresor yang ini. Ya, tengok relay kompresor yang ini. Kalau kita tengok di meter, relay kompresor yang ini. Kameramen sini. Relay kompresor yang mana? Yang hijau nih. Ini relay kompresor dia. Ini orang sudah gantilah. Kita boleh tengok dalam meter nih. Dia ada tulis sini MGC. Ini MGC. So yang inilah
Ini head ni lampu lah, ini MGC ni, ini dia. So sekarang isunya, bila kita sambung kaki 30 tadi itu, satu dia akan starter pandai jalan sendiri. Starter saya sudah pisahkan tadi, sebab takut nanti weak battery. Yang kedua, kenapa starter gila ketika kita masukkan relay kompresor 30 nih, kaki 30, yaitu 10 ampere ya, sini 10 ampere, 10A. Oke, bila kita masukkan 10A ini, 10 ampere ini kaki 30, tengok daripada bateri dia direct, dia ada fuse, betul? Ya, dia punya wire adalah hijau muda. Oke, wire dia hijau muda. Itu yang pergi kompresor punya kaki 30, hijau muda, betul? Kameramen boleh? Ini hijau nih. Ini hijau dia. So sekarang masalah dia sekarang ini, kalau kita nampak inilah ada kesan terbakar nih. Nampak nih? Boleh nampak kameramen hangus. Nampak nih? Ini hangus. Ini hangus, nampak terbakar nih? Hangus. Jadi dia hangus. Jadi dia termelekat di sini. Jadi isunya sekarang 10 ampere nih, kalau kita tengok pergerakan dulu kompresor. Jadi sekarang ini daripada kompresor, ini kompresor MGC ini magnet. So sekarang ini kaki 30, ini fuse dia 10 ampere, hijau muda wire dia. Ini sini kita tengok dulu diagram dia. K87 ini yang pergi kompresor, warna dia adalah biru merah, nanti kita pergi sana. Biru merah, 86 adalah daripada ECU. Ini kaki negatif daripada ECU. Ini kita fokus yang tempat dia short saja. Kenapa boleh jadi gila? Oke, jadi kompresor punya biru merah nih, di kompresor, dan juga fuse 10 ampere tadi kaki 30 nih adalah 10 ampere, putus, balik-balik putus. Dan bila kita paksa juga masuk, kompresor akan jalan sendiri walaupun PCB off. Ini PCB. Tengok PCB on. PCB tadi itu panel control board lah, yang ini. Kameramen boleh di sana. Ini disebut sebagai PCB. Sini kameramen sini. Tengok sini ya. Itu namanya PCB ya. Itu semua ini disebut PCB. Ini disebut PCB AC, semua ini disebut PCB. Oke, ketika kita on PCB, sepatutnya ikutnya normal dulu Ketika kita on PCB, ini kita cerita normal. Yang merah-merah inilah yang short tuh. Sekarang saya bahas dulu yang normal. Bila kita on PCB, on aircon, tekan AC, otomatis ECU akan tahu yang kau tengah on atau tidak. Jadi ECU akan mendetek pressure switch, dia akan detect thermistor, dia akan detect thermostat regulator, semua dibaca, ngam semuanya, barulah dia hantar negatif ke kaki kompresor 86. Kaki 86 di kompresor yang kontrol. Kita on sini PCB, dia hantar ke ECU, bukan dari sini on terus pergi kompresor, tidak. Jadi dia di sini PCB, dia on, baru dia hantar kaki negatif. Lepas tu 86 ni adalah daripada ECU. Oke, relay kompresor kaki 30 ini direct battery, ada fuse 10 ampere, mananya ikut direct battery ini, mananya tidak perlu pakai kunci. Kaki 85 nih, relay dia. Kaki 85 itu daripada kunci. Coba tengok, perhatikan dari kunci atas. Ada fuse dia juga sini, fuse ini merangkumi semua. Tengok. Di sini. 85, nampak? Apabila kita on kunci, otomatis arus positif akan dihantar, dan negatif nih ECU yang hantar berdasarkan PCB. Bila PCB on negatif, lepas tu sebelum dia hantar negatif, dia akan tanya thermostat, regulator, dia tanya pressure switch, macam sini kameramen, mungkin orang tak tahu lah. Saya panjang lebar ni sikit, minta maaf banyak-banyak. Pasal kita belajar wiring lagi, belajar lagi nih. Oke, macam ini pressure switch ya kameramen. Ini pressure switch untuk detect gas. Kalau tiada gas, dia tidak mau hidup juga. Jadi untuk bagi dia kaki negatif pergi relay kompresor, dia kena tanya pressure switch, dia kena tanya thermistor tu duduk sini. Kameramen ke sana sikit, sana. Oke, thermistor tu duduk di dalam. Duduk di dalam sini. Di dalam thermistor ni, kalau nampak ni, thermistor duduk dalam ni. Ada wire dalam ni. Dalam ini. Di dalam ni ada wire. Oke, thermistor duduk dalam. Dia tanya tu semua. Dia tanya lagi semua thermostat regulator yang ini. Thermostat regulator yang ini. Kalau ini rosak pun kompresor tidak mau jalan. Jadi sekarang ini thermostat regulator oke, thermistor oke, pressure switch oke, gas ada. Oke, masalah dia sekarang, kenapa kita tidak on aircon tapi kompresor still jalan? Betul? Kompresor still jalan. Kenapa? Dan ketika kompresor ini jalan dan putus fuse-nya. Bila putus fuse-nya, kita ganti fuse baru. Kita gasak lagi dia, kasih dia fuse yang lagi besar. Dia menyebabkan efek yang lain. Yaitu masalah kepada starter lagi. Starter pula jadi gila. Dia starter tadi dia jalan sendiri. Apa kaitannya magnet kompresor ini berkait rapat dengan starter motor? Oke, sekarang kita kaji pula starter motor. Oke, relay kompresor sudah boleh tangkap Sekarang relay starter. Kalau kita nampak relay starter kaki 30 daripada bateri. Oke, naik kaki 30 betul? Ya, 30. Betul, starter masuk ya. Kaki ini ada fuse sendiri. Fuse starter pun ada. Oke, dia jalan sendiri, fuse ini masuk sini. Oke, lepas itu starter
Kaki 87 pergi starter. 86 adalah negatif direct grounding. Kalau ikut kereta lah, kalau kereta Honda apa semua negatif ni dikontrol oleh ECU. Ini kita cerita Alza. Okey, 85 daripada kunci, nampak? Daripada kunci tengok, dia looping sini. Pergi, tengok kameramen ke atas kunci. Nampak? Ke kunci 85. Jadi isunya sekarang 85 ni daripada kunci. Masalahnya kunci di tangan tapi starter masih boleh jalan. Andakkah kita jadi gila tu? Kenapa dia boleh jadi gila? Kena ingat, bila kita tidak paham diagram, itu yang jadi kita ikut gila. Jadi jangan jadi gila. Mudah-mudahan diagram yang serba ringkas ini insyaAllah boleh membantu. Oke, jadi sekarang 85. Paham dulu diagram normalnya, baru cerita pasal yang short-shortnya. 86 direct, nih. Dan 85 ini juga bersambung dengan, kalau kita tengok 85 starter, coba tengok starter. 85, 87. Tengok 87 starter, ketika kita crank, 87 ni pergi starter, dia otomatis pergi ECU juga. Nampak? Kenapa dia pergi ECU? Dia nak kasih tahu ECU starter tengah jalan untuk dia proses timer untuk minyak di sini. Bila kita crank minyak kena electric pump kena jalan. Jadi sebab itu perlu dia bagi tahu juga ECU kena ambil tahu juga starter tengah jalan ke tidak. Tapi masalah dia sekarang ini, saya tidak cerita panjang lebar yang berkaitan yang pasal ECU berkaitan rapat dengan electric pump, tidak. Saya cuma kaitan apa kaitannya starter motor yang gila tadi dengan relay kompresor. Relay starter dengan relay kompresor, apa hubungan dia sampai bila kita masuk 10 ampere, kenapa starter pun jadi gila? Kunci sudah cabut, tapi bila kita sambung saja jadi gila. Jadi gila dia. Kenapa dia boleh jadi gila? Dia punya jawapan yang titik merah nih. Titik merah. Wayar hijau muda nih terbakar, hangus, disebabkan oleh MGC punya. MGC ni 87 ni kan, 87 dia pergi sini kompresor. Saya sini tengok 87 yang ini wayarnya. Kaki 87 ni, coba kameramen sini fokus. Ini kaki 87 nih, yang negatif satu wayar nih. Nih. Wayar dia yang ini dari atas nih. Ini nih. Nampak nih saya punya nih? Ini nih. Nah ini. Nih. Ini adalah 87 pergi kompresor. Soalannya sekarang, ya. 87 nih apa yang menyebabkan fuse diputus? Salah satu adalah magnet clutch short. Puncanya adalah magnet clutch short. Bila magnet clutch ini MGC, ini kompresor ya, tadi ini yang dia punya, ini positif, negatif adalah badan dia. So yang coil nih di dalamnya ada coil. Coil ini akan menghasilkan medan magnet, seterusnya dia akan menyedut ini plate. Bila dia sedut ini plate, maka sub akan bersambung di sini, dia akan pusing itu piston dalam untuk kompres. Tapi masalah dia sekarang, ini MGC punya magnet nih, dia short, di dalamnya ada gegulung, dia short. Bila dia short, dia akan hantam nih fuse secara jangka panjang. Dan fuse ini nanti kalau dibiar dia putus, sepatutnya solusinya kalau putus jangan lagi kita kita tambah lagi fuse. Lepas itu selang berapa second dia putus lagi, kita tambah lagi, apa efeknya? Inilah efeknya tadi itu. Yang mana starter motor dengan MGC bila masuk ini fuse dia akan gila ini starter. Kenapa boleh gila? Coba perhatikan yang warna garisan hijau nih. Warna merah. Nampak hijau muda ini kaki 30 kan? Kaki 30 nampak ya? Kaki 30. Oke, kaki 30 dengan wayar 85 nih. Tengok nih. Nih. Wayar 85 daripada kunci. Nih nampak. Daripada kunci dia short. Dia short, ada 3 wayar yang short. Satu wayar hijau muda, yang satu lagi wayar yang ini. Satu lagi hitam kuning, betul? Satu hitam kuning, satu hijau muda, satu lagi ada satu wayar lagi yang pergi starter yang ini, hitam kuning pergi starter. Hijau muda adalah yang fuse 30 nih, kaki 30, 10 ampere yang ini. Oke, sekarang kita pergi sini. Hijau muda adalah 10 ampere. Ini tengok wayar starter. Tengok nih, ini puncanya masalah dia short adalah masalah wiring saja. Yaitu kalau kita, ini sengaja saya looping sebab tadi dia melekat nih, kalau kita nampak dia hangus. So, sekarang kamera saya ceraikan saja, tadi dia melekat, jadi dia melekat nih, kita nak tunjuk lakonan semula susah sebab dia dah hangus, kita dah pisahkan tadi. So kita nak dia berlakon balik sendiri, tak boleh, kita kena lekat sendiri lagi balik. Ikut balik yang asal. Oke, jadi ini kita sudah sudah kita istilahnya kita sudah balut. Oke, kita ini wayar dia biru biru merah ya. Oke. Biru merah betul? Biru merah itu pergi kompresor, betul? Betul, merah-merah pergi kompresor. Coba kameramen tengok, saya kasih direct di sini. Betul lah? So biru merah ini MGC kawin dengan nih, coba kita dengar.
Dengar tuh. Kameramen sana tengok. Tengok sana. Jadi, betul lah? Bergerak-gerak ah? Oke. Hijau, merah, biru, merah ya. Biru, les merah, betul? Coba kameramen sini. Nah, nih. Biru, les merah. Biru, les merah. Betul? Itu pergi MGC. Lepas tu kaki ini, yang ini pergi starter, betul? Ini nampak ni starter? Ini yang dia melekat ni, betul? Ni sekarang kita tengok try direct kunci di tangan. Tu starter. Tu. Coba kasih mati enjin. Kasih mati enjin dulu. Kasih mati enjin saja. Kasih mati enjin. Off enjin. Oke, sekarang kita nak main itu starter betul ke tidak? Starter kalau kita tengok di sini, kameramen. Starter kalau kita tengok starter dia punya wire adalah hitam kuning, betul? Kameramen ke sini. Hitam kuning, betul? Ini wire dia hitam kuning. Hitam les kuning, betul? Hitam les kuning. Kalau kita direct pun dia akan starter jalan, betul? Betul? Oke. Mananya hitam kuning adalah benar, betul? Starter adalah wire hitam kuning. Jadi sekarang ini lagi satu wire yang mana lagi? Kaki 30, hijau muda ini. Hijau muda. Wire hijau muda. Hijau muda. Jadi wire hijau muda nih berlooping. Kesan daripada bakar tadi terbakar nih, hijau muda nih melekat dengan hitam kuning starter, lepas tu melekat lagi dengan biru merah kaki 87 kompresor. Sebab itu bila kita masuk 10 ampere, starter ini jadi short. Kenapa dia jadi short? Coba tengok hitam kuning. Dia looping nih, hitam kuning starter nih, merah, betul? Hijau muda adalah positif daripada kaki 30, nampak nih, masuk. Dan dalam masa yang sama hitam kuning output pergi starter, dia bersambung, dia short. Lepas tu dia sambung juga pergi magnet clutch, yaitu kaki 87. Nampak? Kaki 87 biru merah. Biru merah nih. Ini pergi magnet tadi kita sudah tes. Yang ini, jadi kalau kita tengok sini, di manakah masalah ini kereta adalah masalah dia terbakar di sini. Jadi kenapa dia jadi gila? Ini dia terbakar ini. Oke. Ini positif. Yang ini adalah hijau muda nih adalah 30 kaki relay kompresor. So kita tengok betul ada menyala. Sekarang dia menyala. Merah kan? Ini kita belum campur fuse ya. Fuse belum masuk. Fuse belum masuk. Sekarang kita tengok hijau muda, kita masukkan fuse dengan relay. Kita cari fuse yang ini putus. Ini kita masuk biru dulu lah, yang merah itu jangan dulu, nanti betul-betul siap baru kita hantam. Wire kami fuse kami ini banyak sudah putus. Jadi kami masuk sini. Oke. Alright, kita masuk, kameramen kasih play sini. Oke, baru ada api, betul? Sudah masuk. Ini betul? Hijau merah kan? Ini pun merah. Jadi ini pun merah, betul? Oke. Sini pun merah. So masalah sekarang ini baru ada karan merah, betul? Tadi saya putus. Tengok. Kameramen tak nampak dalam kamera merah. Oke. Jadi sekarang ini dia looping macam mana? Kalau kita nengok dia terbakar dia begini. Tengok kameramen, tengok terbakar. 3 wire terbakar. 1 biru les merah terbakar, biru les merah yaitu output 87 pergi starter. Coba tengok kalau saya kasih direct starter, dia boleh direct sendiri starter. Starter pula. MGC, betul? Kompresor. Starter adalah hitam kuning. Hitam kuning yang ini, betul? Yang ini kaki 30. Kaki 30 dia sini. Apa? Dia jalan. Sebab itu kenapa tadi di awal video dia gila. Ya, dia gila nih sebab berlaku touching ataupun berlaku sentuhan tidak normal. Sentuhan tidak halal lah. Kalau sentuhan halal lah kawin dia. Jadi halal. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau sentuhan tidak halal ini dia banyak masalah. Oke, jadi begini. Jadi kalau kita tengok nih, puncaknya adalah masalah sebelah sini. Boleh nampak? Oke. Jadi yang terbakar nih saya pisahkan tadi, ini saya buka balik. Kalau kameramen tengok ini hangus, betul lah? Hangus. Ini pun hangus ya, dia melekat sama kaki ini. Yaitu hitam merah adalah hitam merah tadi apa tadi? Hitam kuning ya. Hitam kuning adalah wire starter. Yang ini adalah MGC yaitu biru merah, dan yang ini adalah input 30 kaki direct battery yang fuse tadi ini. Ini fuse tadi ini saya sudah sambung. Sekarang sudah tidak short. Oke, sekarang kita akan kita sambung sudah, betul lah. Ini 30 sebenarnya 10 ampere kita letak 15 dulu, tidak apa. Ini ada fuse baru saya beli juga nih. Saya sayang sangat di fuse sebab ini saja ketitisan terakhir ini aja tinggal, jadi takut nanti masuk ada apa-apa susah putus. Jadi sekarang ini kita sudah
cek, sudah kita asingkan dia. So kita pisahkan yang terbakar nih, kita akan balut. Ini tengok terbakar nih, warna nih. Nampak nih kaki 30 hangus ah. Betul lah, terbakar daripada hijau menggerutu sudah dia. Ini kaki 30 input daripada bateri, fuse-nya tadi yang ini. Oke. Jadi sekarang puncak kepada short. Mungkin orang tanya-tanya, kenapa boleh short? Sudah saya jelaskan tadi kan. Itu short adalah medan magnet sini dia short. Ini kameramen coba saya sini tengok ya. Ini short, betul. Ini di dalam dia ada 2 wire, betul? Ini positif, ini positif. Yang badan dia ini satu adalah negatif, ini negatif. Kameramen sini. Tengok. Ini positif yang daripada 87 tadi. Ini positif. Yang ini adalah pergi body compressor lah, negatif. Jadi ketika dia on, berlaku short gegelung, dalamnya ada gegelung kuning. Kalau kita ikut itu teori magnet buatan, kipas pun begitulah, elektrik kan. Apabila ada arus elektrik masuk di dalam gegelung dan ada besi di tengah, dia akan menghasilkan apa istilahnya tarikan magnet. Tarikan magnet inilah akan melekatkan di sini. Ini masuk sini. Masuk, ini magnet. Oke. Ini puli sambung dengan belting. Inilah magnet yang kita tengok on off, on off, on off. Yang kasih on off tarik-tarik ini siapa? Ini yang kasih tarik-tarik dia. Sebab dia ada elektrik di dalam. Bila ada elektrik dia akan keluar masuk begini. Tak, tak. Jadi bila dia sambung saya dengan puli serentak, dia akan sambung dengan sub di sini. Tengok, kameramen sub. Dia sambung dengan piston dalam. Jadi apa masalahnya dengan kaitannya dengan short tadi? Sebenarnya puncak segala masalah ini adalah ini. Puncak kepada masalah short sampai gila, starter jadi gila, nasibnya lah dia cairkan itu barang. Cari itu wire, menyebabkan berlaku short. Bila dia short, dia akan jadi gila. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, berapa menit sudah, kameramen? Jadi kesimpulan daripada cerita ini adalah hanya short. Jadi kita akan betulkan ini kita biar saja begini, kita akan kemaskan dia, kameramen ke sini. Ya, jangan tengok sini. Nah, ini cair dia nih. Ini kita akan kemaskan, kita akan balut dan ini pun kita akan kasih buka dia, kasih balut dia bagus-bagus. Dan kita akan tengok adakah kereta ini kembali normal setelah kita pisahkan yang melekat tadi. Setelah kita ganti magnet baru, kameramen sini. Magnet pun sudah kita ganti baru. Ya, magnet pun sudah kita ganti baru, betul? Nih. Ini baru kita ganti. Jadi adakah aircon berfungsi dengan baik? Adakah dia short lagi? Setelah kita pisahkan, kita akan start. Oke? Kita akan start dan kita tengok adakah dia masih gila? Kita start. Alright. Jadi kita sekarang kasih opening radio aku nih. Kita kasih silent dulu sekejap nih. Mana silentnya nih? Mana silentnya? Oke. Jadi sekarang kita on aircon, AC kita tekan nih. Kita on dulu PCB nih. On, blow on, kita akan on. Oke, kompresor jalan, tuh. AC jalan. Termostat regulator jalan, kompresor jalan, engine pun steady, tidak pergi 600, 300 dan mati. Kita akan kasih naik. Alright. Jadi sekarang kompresor sudah jalan. Oke, coba kameramen ke sini. Kompresor sudah jalan. Oke, nih. Saya tengok ya. Nih. On aircon baru dia jalan. Jadi puncaknya sekarang masalahnya adalah masalah utama pada problem sampai short ini adalah MGC, yaitu magnet clutch punya short. Dan kita balik-balik ganti fuse sampai dia cair. Akhirnya melibatkan wiring, dia tersentuh dengan ini, dia cair. Akhirnya dia looping dengan, nasib dia looping dengan apa? Nasib dia looping dengan wire starter. Andai kata ini wire yang ini, so kejap hijau muda nih, looping dengan wire ECU, ini ECU nih, ini nampak. Wire ECU dia looping begini, habis ECU, terbakar. Kalau dia looping begini, ECU pun boleh hangus, betul? Kalau dia looping di sini, nasib dia looping di sini. Yaitu wire starter saja direct 87. Tapi kalau dia sini kan ECU nampak nih. Ini ECU nampak nih, ECU bagi. Kalau ini kan positif, ini kan ECU kan negatif. Positif jumpa negatif, bukan short kan ECU. Dia akan short. Dia akan short. Ini positif. Ini positif, nampak nih positif. Positif, nampak. Positif. Ini negatif, nih negatif nih. Ini negatif pergi relay kompresor. Andai kata dia short tadi bersentuh ini barang, ini pun akan hancur. ECU pun akan terbakar. Jadi inilah efeknya bila masalah magnet clutch kita memandang enteng. Dia menyebabkan short, yaitu masalah kepada sistem aircon dan mengganggu kepada sistem starter itu sendiri. Dan kita takut-takut bila kita biarkan saja MGC ini, dia akan short dengan wire daripada ECU. Kalau dia short begini, mati.
habis. ECU pun bukan kaling-kaling harganya. Jadi harap-harap pengajaran sini satu ialah gunakan kita gunakanlah fuse yang bagus, dan sekiranya dia putus ni jangan amalkan tambah-tambah itu fuse. Tukar putus lagi, naikkan ampere pergi 10, pergi 15, 15 pergi 20. Tadi itu 15 saja untuk cuba ya. Lepas tu kita cuba lagi kompresor kita tukar lagi, lama-lama nanti dia akan jadi seperti ini, cair. Dia akan cair, lepas tu dia akan lekat-lekat seperti ini. Ni dia akan lekat-lekat. Ni dia putus, dia lekat sini, habis. Starter jadi gila. Jadi saya tidak mau lagi, ini kita akan buat percubaan saja. Jadi sekarang kompresor pun cantik, dia sudah cut off. Okey, jadi alhamdulillah kereta ini tidak perlu ganti ECU. Kereta ini tidak perlu tidak perlu kita wiring semula ganti satu set, tidak perlu. Cuma persoalan dia timbul, saya terlupa nak bagi sentuhan tadi. Sentuh, kenapa? Okey, kenapa ketika kita direct 10 ampere ni aircon tidak hidup, PCB tidak on nih, PCB tidak on. Bila kita direct begini, starter saya sudah pisah lah tadi, ini saya sudah pisah, saya sudah short. Kenapa kita start begini, kompresor masih jalan dan enjin boleh mati? Jawapannya adalah, kena ingat, ketika sistem tu kita ganggu, sepatutnya aircon ni ECU kena tahu. Nampak ni PCB tidak tahu. Ya, PCB kita on. Barulah ECU buat tindakan untuk hantar ke 4 wire ni IAC. Dia akan suruh udara buka lebih banyak. Sekiranya ECU tahu bahwa PCB buat demand untuk hidupkan relay kompresor. Jadi bila dia hidupkan relay kompresor, sebelum dia hantar negatif ni ke sini, dia akan suruh IAC tu, idling servo control, untuk buka udara, yaitu stepper motor ni diminta untuk keluar. Ini stepper motor sini. Kameramen boleh nampak kah? Sini sebelah sini. Okey, nampak ni stepper motor ni. Kalau ECU tidak tahu, RPM akan drop sebab IAC tidak diarahkan untuk buka beban lebih. Kompresor bila on, IAC akan buka on lebih udara. Masalahnya bila dia bypass 87 dan 30, ECU tidak tahu. Bila ECU tidak tahu, kompresor RPM akan drop. Macam sekarang case-nya kan. Macam ini, MGC, nampak ni kaki 30. Dia looping dengan kaki 8. Nih, nampak ni. 87 looping dengan 30 nih. Dia looping 30. Jadi menjaga kompresor jalan, tapi ECU tidak tahu kau on kompresor sebab PCB tengah off. Bila dia off, RPM akan drop sebab ECU tidak tahu. Bila tidak tahu, enjin akan mati. Jadi terjawablah persoalan tadi, kenapa apabila dia short sahaja enjin mati. Enjin tidak ada isu. Kalau saya jawab tadi, boleh saya cakap juga enjin kau ada masalah, bos. Pasal kenapa? Enjin pandai mati bila on kompresor. Sekurang-kurangnya saya cakap kompresor satu ketul mau ganti. Sekurang-kurangnya saya cakap wiring mau ganti satu set. Sekurang-kurangnya saya cakap throttle body IAC sebab dia tidak boleh hantar RPM tinggi. Padahal kalau ikut diagram dia masalahnya satu saja, yaitu ECU tidak tahu. Bila tidak tahu, IAC pun tidak dibuka. Bila tidak tahu, negatif tidak dihantar. Sebab ketika dia short, kaki biru merah ni short dengan ini. Nampak ni 30. Dia short di sini 30, dia bersambung direct dengan seterusnya bersambung dengan hitam kuning. Hitam kuning adalah starter, hijau muda adalah input 30 relay, dan juga biru merah adalah 87 direct kompresor. Jadi ketika 3 wire hitam kuning, saya kasih bulat wire hitam kuning, ni hitam kuning, hijau muda, hitam kuning adalah starter, hijau muda adalah input 30, kaki 30 ni nampak, 30 dan juga 87 dia looping di sini, nampak? Dia looping. Kalau dia looping maka MGC otomatik hidup terus walaupun PCB off. Bila PCB off, ECU tidak tahu. Bila tidak tahu, IAC tidak dapat bertindak sendiri. Kena tunggu arahan ECU. ECU bertindak ikut permintaan. Permintaan tidak ada, maka tidak ada tugas untuk dilaksanakan, menyebabkan enjin drop RPM dan seterusnya mati. Bukan enjin masalah. Tapi kalau saya jawab tadi boleh jualah. Kita cakap enjin masalah kan. Tapi puncanya adalah masalah MGC sahaja. Yaitu hangus sudah tapi kau tukar lagi giano, tukar lagi magnet. Kita pun ikut siap customer. Kalau dia suruh tukar, tukarlah siap dia mau cepat. Jadi bila mau cepat, dia tukar-tukar, akhirnya masalah lain timbul. Jadi apa yang kita boleh cakap ialah tukar magnet kelas sekiranya fuse aircon Anda putus. Jangan ditukar-tukar fuse, di-upgrade pergi daripada 10, pergi 15, 15 pergi 20, 20 pergi 25. Jangan. Dia akan menyebabkan wire hangus seperti ini. Sekali lagi saya ulang sebab ini ilmu ni mahal. Kita bukan saya saja mau share, okay? Dia akan menyebabkan terbakar seperti ini.
Terbakar. Ini input, hijau tadi hangus, ini pun hangus, ini pun hangus. 3 wayar nih, hijau, biru merah, dan hitam merah. Jadi itu saja. Sekarang sekarang kereta bekerja dengan normal, aircon pun sejuk, magnet clutch pun kita sudah tukar, dia pun cut off. Sini kameramen tengok tuh, dia cut off cantik kan tidak? Tengok di sini. Sekarang dia cut off. Dia cantik sudah cut off-nya, tidak sudah short. Jadi alhamdulillah selesai masalah 3 dalam 1. Starter, magnet clutch, dan fuse yang pandai short tuh. Jadi kita sudah ganti. Alhamdulillah kereta sudah bagus dan kita sudah flashing juga, insyaallah. Jadi itu saja penggambaran pada hari ini. Sekiranya video ini sangat panjang, mohon maaf sebab kita terpaksa terangkan di diagram, takut orang tengok di wayar ini berserabut kepalanya. Jadi sekiranya ilmu ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Jadi sekarang ini masalahnya hanya magnet clutch, tapi secara berterusan tidak dipedulikan, putus fuse, masuk lagi fuse baru, putus fuse, masuk fuse baru, dan seterusnya menyebabkan short. Kalau sebaiknya bila putus fuse jangan terus tukar fuse. Ini adalah cara yang tidak betul, kena pikir logik. Benda yang putus mesti ada sebab. Dan setiap bersebab itu kena cari dia punya jawaban. Dan setiap jawaban itu perlukan masa untuk kita cek. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share lah. Share lah ilmu ini sebaik mungkin. Ilmu ini tidak ada dikongsi di mana-mana setahu saya. Saya pun tidak ada tengok di YouTube ke mana, tidak ada. Saya tengok di di Google pun tidak ada. Ini berdasarkan kita punya pemerhatian, kajian satu-satu apa kaitannya. Jadi kita minta tolong satu benda, saya mohon subscribe, like ataupun share supaya orang-orang yang tidak dapat jumpa saya ini boleh menyelamatkan dia punya masalah, dapat memberi input yang bagus dengan mereka. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Kasih gabung cepat.